Kami dari kelas TT 4104 akan mempresentasikan tugas KAN kami beranggotakan Farniski Mutakin, Pemimpin Senaldi, dan Samuel Wicaksono. Kami akan mempresentasikan pengaplikasian dan simulasi LTE dengan atol di Kota Binjai. Lalu perencanaan berdasarkan banyaknya jumlah pelanggan pada statistik Kota Binjai di tahun 2019, Kota Binjai mempunyai wilayah sebesar 90,23 km persegi dan jumlah penduduk berjumlah 279.302 jiwa, mempunyai usia produktif 164.643 jiwa, dengan growth factor-nya adalah 0,96%. Lalu N kelima ini dimaksudkan yaitu untuk 5 tahun ke depan. Devoted population-nya didapatkan 252.968.3837 jiwa, mempunyai penduduk produktif 174.550.503 jiwa, operator market share-nya sebesar 59,6%, dengan berjumlah 104.032.155 jiwa. Lalu LTE provider-nya dengan LTE penetration-nya adalah 64,4%, berjumlah 66.996,695 jiwa, dan kepadatan penduduknya adalah 742,51 jiwa per kilometer persegi. Lalu mempunyai service model parameternya. Untuk traffic parameternya, service model parameter mempunyai VoIP, video phone, video conference, real-time gaming, streaming media, IMS signaling, web browsing, file transfer, email, dan P2P file sharing. Lalu uplink dan downlink sama-sama mempunyai birth rate, PPP session delta radio, PLER, lalu dan juga throughput per sessionnya. Lalu ada traffic model parameter. Traffic model parameter ini mempunyai terbagi 4, yaitu adalah ada dense urban, suburban, dan rural. Lalu user behavior-nya ada FOI, video conference, real-time gaming, streaming media, IMS signaling, browsing, file transfer, email, dan P2P file sharing. Dense urban, suburban, dan rural tadi mempunyai traffic penetration ratio dan BHSA-nya. Lalu untuk peak to average environment-nya dengan morfologi peak to average ratio, dense urban-nya adalah 40%, urban 20%, suburban 10%, dan ruralnya adalah 10%. Lalu ada single initial throughput-nya. Untuk mendapatkan hasil dari SUT ini, yaitu throughput per session dikali BHSA kalau kita kan untuk urban, jadi dapat mempunyai nilai BHSA untuk urban di bagian urban. Lalu ada penetration ratio jadi 1 ditambah peak to average ratio dibagi 3.600. Semua nilai seperti BSA, penetration ratio, dan peak to average ratio tadi didapatkan dari bagian urban dengan ada VoIP, video phone, video conference, real-time gaming, streaming media, IMS signaling, web browsing, file transfer, email, dan P2P file sharing. Lalu didapatkan nilai uplink dan downlink seperti di bawah ini. Dan kita dapatkan juga total dari nilai uplinknya adalah 9,508812323 dan downlinknya adalah 36,37702.899.
hasil dari jumlah uplink dan downlink dari traffic parameter yang didapatkan tadi. Lalu ada network throughput. Untuk mencari network throughput ini yaitu total user number dikalikan dengan UL atau DL SUT. Dengan wilayah Kota Binjai, kita mendapatkan total usernya adalah 66.999,695 seperti slide 1 tadi. Dengan uplinknya adalah 637,03, downlink adalah 200. Itu adalah untuk bagian Mbps, sedangkan untuk MAC-nya adalah uplinknya sebesar 650,04 dan DL-nya di bagian MAC adalah 2486,8782. Nah, lalu mempunyai modulation, yaitu ada KPS K1/3, KPS K1/4 km 4/5, 64 km 1/2, dan 64 km 2/3. Lalu tiap-tiap tersebut punya kode bit, kode red, SINR, dan SINR prop, seperti yang tertera di tabel ini. Lalu di sini kami akan menjelaskan tentang sel capacity sama dengan 168 dikurang 24 dikali code bits, di mana code bits ini bisa dilihat dari slide sebelumnya. Lihat Vin, slide sebelumnya Vin. Di sini dilihat ada code bit, di mana terjadi dari KPS K1/3 sampai dengan 64 km 2/3. Kemudian dikali dengan code thread, di mana code thread di sini juga sama berdasarkan nilai-nilai dari slide sebelumnya. Kemudian dikali dengan NRB, ya ini adalah code thread. Kemudian dikali dengan NRB atau network relation blocks. Kemudian dikali dengan C, atau di sini C-nya sama dengan 4 atau MIMO 4x4 yang kita gunakan ini. Kemudian dikalikan 1000. Sama juga dengan downlink cell capacity-nya yang ditambah dengan CRC dengan rumus 168 dikurang 36 dikurang dengan 12. Kemudian sama dikalikan dengan code bits dengan nilai yang sebelumnya telah dijelaskan di slide sebelumnya, dan juga dengan code rate yang sama juga, dikali dengan RRB dan kali dengan C dan kali dengan 1000 juga. Kemudian kami telah mendapatkan hasil nilai modulasi yang terdiri dari KPSK 1/3, KPSK 1/2, KPSK 2/3, 16 km 1/2, 16 km 2/3, 16 km 4/5, dan juga 64 km 1/2 dan 2/3. Di mana di sini terbagi menjadi uplink Mbps dan juga downlink Mbps. Nilainya seperti berikut. Kemudian kami akan menjelaskan tentang cell average throughput, di mana cell average throughput di sini adalah dengan rumus cell capacity dikali dengan SNR prop. Kita akan mendapatkan modulasi nilai dari uplink dan juga downlink, di mana dengan satuan Mbps. Dengan di sini mendapatkan nilai KPSK 1/3 untuk uplink adalah 10,751, downlink mendapatkan nilai 8,95 Mbps. KPSK 1/2 14,3998 untuk uplink, dan juga untuk downlinknya 11,99998. Untuk KPSK 2/3 untuk uplinknya adalah 13,054, dan juga untuk downlinknya 10,8798. Kemudian untuk 16 km 1/2 mendapatkan nilai uplink 14,978, dan untuk downlinknya 12,4798 Mbps. Untuk 16 km 2/3 kami dapatkan nilai uplink 15,3598, dan untuk downlinknya 12,7998 Mbps. Kemudian untuk 16 km 4/5 kami mendapatkan nilai 9,214, dan untuk downlinknya 7,678 Mbps.
Untuk 64 QAM 1/2 1,726 Mbps, dan untuk downlinknya 1,438 Mbps. Kemudian untuk modulasi 64 QAM 2/3 mendapatkan nilai uplink 2,3038 dan juga downlink 2,918 Mbps. Hasil dari total seluruh jumlah uplink dan downlink yang telah kami jumlahkan mempunyai total untuk uplink yaitu 81,8116 Mbps dan untuk downlinknya mendapatkan nilai 68,14338. Lalu kami masukkan set area di sini. Set area di sini di mana terbagi menjadi set capacity DL dan UL Mbps, number of DL Mbps, dan juga number of user per site. Serta ada 2 lagi di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Namun yang pertama saya akan menjelaskan tentang set capacity, downlink, dan uplink untuk satuan Mbps. Di sini kami mendapatkan set capacity untuk downlink dan juga uplink, di mana di sini sama dengan cell average throughput dikali dengan 3. Untuk downlink kita mendapatkan nilai 68,14, di mana di slide sebelumnya telah dijelaskan, dikali dengan 3, yaitu dengan hasil 204,42 Mbps. Kemudian dengan uplink nilai 81,81, di mana di slide sebelumnya telah didapatkan, kemudian dikali dengan 3, yaitu hasilnya 245,43 Mbps. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang number of set DL dan UL Mbps, di mana number of set di sini untuk downlink dan uplink dengan rumus network throughput dibagi dengan set capacity. Untuk downlink, kita mendapatkan nilai network throughput di slide sebelumnya, yaitu dengan 2437,1407 dibagi dengan set capacity untuk downlink yaitu 204,42, di mana hasilnya adalah 12. Kemudian kita mendapatkan nilai uplink di slide sebelumnya dengan network throughput 637,063 dibagi dengan set capacity untuk uplink yaitu 245,43. Di slide sebelumnya telah dijelaskan. Oke, karena itu hasil ini saya akan mendapatkan nilai hasil 3 untuk uplinknya. Untuk per site. Untuk number of user per site, kami telah menghitung dengan rumus total target user dibagi dengan number of site. Di mana di sini downlink kami mendapatkan total target usernya 66.996,695 bagi 12, atau di sini adalah number of set yang telah kami dapatkan di downlink nilai sebelumnya, yaitu kami mendapatkan nilai 5.583,05792 jiwa. Untuk uplink kami mendapatkan nilai total target user yang sama, yaitu 66.996,695 bagi dengan number of set pada uplink itu 3. Selanjutnya akan membahas tentang cell coverage dan juga cell radius, di mana cell coverage di sini digunakan rumus area wide dibagi dengan number of site. Untuk 20 km persegi untuk kota Binjai dibagi dengan number of site pada downlink yaitu 12, sama dengan 7,5191667 km persegi. Dan untuk cell coverage pada uplink, di mana area wide pada kota Binjai yaitu 90,23 km persegi dibagi dengan nilai number of site pada uplink itu 3, dan hasilnya adalah 30,0766667 km persegi. Kemudian di sini juga akar cell coverage dibagi dengan 2,6 dikali 1,95. Kami di sini mendapatkan nilai downlink, yaitu akar dari cell coverage pada downlink yaitu 7,5191667 km persegi dibagi 95, di mana mendapatkan hasil 1,217811376 km. Dan untuk nilai uplinknya yaitu akar dari cell coverage pada uplink yaitu 30,07667 dibagi dengan 2,6 dikali 1,95, di mana hasilnya adalah 2,4
35627,517 km. Sekarang kami memasuki perhitungan coverage. Jadi untuk perhitungan coverage, spesifikasi yang diperlukan itu kita menggunakan frekuensi 1800 MHz, bandwidth-nya 20 MHz, untuk tinggi transmitter itu 35 meter, tinggi receiver-nya itu 1,75 meter, lalu untuk LU-nya itu 129,76 dB, lalu CM-nya itu kita pakai 3 dB karena urban. Pertama-tama kita menghitung AHR pada urban, rumusnya ini 3,2 log 11,75 kali HR pangkat 2 kurang 4,97, didapatkan hasilnya 0,5473 dB. Lalu untuk LU-nya, untuk rumus di bawahnya ini untuk mencari nilai D. Rumus itu adalah LU sama dengan 46,3 plus 33,6 log FC min 13,82 log HT min AHR yang sudah dihitung sebelumnya ditambah 44,9 kurang 6,55 log HT log D plus CM. Di sini didapatkan D-nya itu 1,69 km. Lalu untuk simulasi menggunakan atol, antena yang digunakan itu adalah antena 65 degree 17 dBi, no tilt 1800 MHz sesuai dengan spesifikasi sebelumnya. Lalu untuk frekuensi band-nya kita menggunakan E-Ultra band 3 dengan bandwidth 20 MHz. Nah, ini merupakan peta kota Binjai dengan jumlah site-nya ada 12. Ini sebelum dilakukan prediksi. Lalu ini setelah dilakukan prediksi, lalu kita lanjut ke coverage by C per I plus N level. Ini hasilnya ada dalam histogram dan CDF. Bisa dilihat dari kedua hasil ini, semakin jauh jaraknya, maka level coverage C per I plus N levelnya itu akan semakin kecil. Untuk yang histogram itu mempunyai PDSCH level sebesar di bawah 0,8 untuk kilometer di antara 2,64 sampai 2,88. Sedangkan untuk jarak yang lebih kecil, dia mempunyai level C per I plus N yang lebih besar. Begitu juga dengan yang menggunakan CDF.